Pokoknya tenang aja Pak, bulan-bulan ini pendapatan inflasi kita akan meningkat Pak. Karena kita udah dapat tender beberapa yang goal Pak. Tapi ada satu lagi yang kurang Pak. Maksud Pak Nunung? Kita belum punya pawang hujan. Bapak tahu nggak, kemarin yang di Mandalika itu harusnya orderan kita. Tapi diserobot sama orang. Gara-gara apa? Gara-gara kita belum punya. Tapi tenang Pak, Gubernur California udah telepon-teleponan sama saya. Buat nyari pawang hujan? Mungutin gelas aqua, lumayan 1.800 sekilo. Nggak percaya sih Gondrong. Pagi bos-bos. Iya tahu, kita juga tahu ini masih pagi. Matahari baru aja nongol. Pak Asep, kalau Pak Asep masih di situ, gimana kita mau lewat? Siap bos. Selamat bekerja bos. Jam segini perawan tua belum datang. Gimana Pak Nunung? Selamat pagi Pak Ucup. Pak Ucup, kenapa bengong di situ? Selamat pagi Pak Sep. Kenapa nggak langsung masuk? Masih nggak inget sekarang di mana? Enak aja kalau ngomong. Gue bukan nggak inget, tapi Tapi apa? Ayo. gue mau nanya kenapa gue bisa ada di sini. Padahal nggak ada yang nyuruh gue loh. Nah terus ngapain gue kesini? Pak Ucup ini kemari. Ini kuburan. Tuh. Pak Ucup ditelepon sama tukang gali kuburan. Suruh mandiin mayit. Nah, udah inget belum? Sembarangan kalau ngomong. Pak Sep, nih saya kasih tahu. Nih, ini kantor Pak Sep. Saya mau kerja. Enak aja mandiin mayit. Nah, sekarang saya mau tanya, yang pikun saya atau Pak Sep? Serah lu, serah. Bikin orang sewot aja. Benari. Lah, ini ngapa saya jadi di luar? Hah? Yang bego dia apa gua ya? Ya ampun dah. Bangetan banget. Ucup, motor tinggalin. Lah, motor kayak begini aja. Berat amat. Lu. Ya ilah, di gerbang. Ini mau motor udah masuk museum ini. Nah, ribet. Saya melihat profit perusahaan kita semakin hari semakin menurun. Kenapa bisa begini?
Saya mau Pak Anung merubah profit perusahaan kita menjadi begitu. Emang Pak Anung mau saya pensiunin ABG? Kita dulu. Maksudnya gimana Pak? Pensiun dini? Bukan. Di bawah pensiun muda, dipercepat. Pokoknya Bapak tenang aja. Kalau masalah begini, begitu, pakaian bini nggak ada yang utuh. Bapak tenang aja Pak. Semua konsep marketing segala macam udah ada di kepala saya Pak. Pokoknya sekali saya keluarkan, gol semua Pak. Nih Pak ya, dalam waktu 12 hari, kalau proyek ini nggak ada yang gol, jangan panggil saya Nunung Pak. Panggil apa? Jihan Pak. Apa sih? Nanya aja. Caranya? Ini baru tidur berkualitas, biar sebentaran tapi kenyang. Buset, perawan tua jam segini belum datang. Kalau gue yang telat, habis gue dibacain. Jangan meremehkan saya, Pak Anung. Sangat tidak mungkin sebagai bos saya tidak bisa membaca. Jadi saya minta ke Pak Anung untuk tidak cari muka, menawarkan membaca apa yang saya baca. Sedih gua kalau ngebayangin yang semalam. Lahiran di rumah, suami kagak ada, dokter kagak ada, keluarganya satu pun kagak ada yang datang. Mana anaknya kembar lahir 3 lagi. Gua tanya, Neng, suaminya kemana? Diem aja dia. Sungguh sangat mengenaskan. Ngopi kayaknya enak ini. Kan begitu Pak Burkon. Bapak belum tahu maksud saya. Pokoknya beres Pak. Jangan sujon gitu dong Pak. Bang Jaki. Bang Jaki mau kemana? Gajah duduk pakai manggil gua lagi. Nggak tahu orang pengen ngopi apa. Udah makan? Udah ngopi? Udah gajian? Padung tahu aja, saya baru mau makan. Gak jadi. Padung mau traktir saya ya? Jelas. Tapi jika Anda menginginkan traktiran dari saya, harap belikan saya nasi uduk, pakai semur jengkol, dan jangan lupa sambal goreng kentang satu lagi, juga lemper. Itu. Panu, itu kan tugasnya Sanip. Itu jobnya Sanip. Ngapa suruh saya? Ya, Panu, ada-ada aja. Jika Anda tidak mau, saya akan mengeluarkan ini. Udah. Saya berdiri. Tunggu dah. Terima kasih. Salam. Dasar gajah duduk, tukang menit. Ini bukan profesi gua. Lu suruh-suruh beli nasi, minta kopi segala. Ini dua bagiannya masing-masing. Kalau gua kagak mau aja, lu potong gaji. Gua kagak mau, lu potong gaji. Ancaman lu jelek. Dasar lu HRD medit.
gajian juga belum. Udah minta transfer. Gua aja belum nyarap. Bu Lola, datang kagak ada suaranya, kayak medi aja. Bukan. Apa ya? Apa namanya ya? Oh, emang Pak Asep pernah ngeliat setan kayak saya? Setan pakai sepatu, setan cantik kayak saya, pernah? Pernah? Harusnya Pak Asep tuh sebagai security memberikan kenyamanan. Ini kok malah... Udah buka pintunya, saya mau masuk. Silakan Bu Lol. Elah, apes amat hari ini gua. Ambar kagak buka lagi kopi. Sanip belum datang. Mana gua disuruh bukan profesi gua. Gua belum ngopi, disuruh-suruh dimarah-marahin. Mau dipotong gaji gua. Ya elah, kagak enak banget ini tenggorokan. Ampun. Itu gua setuju banget. Salah lagi. Ini masalah apa? Setuju-setuju aja Bang Ucup. Emang Bang Ucup tahu pikiran saya? Ngapa jadi kepo sih? Jaki, yang kepo siapa? Gua nggak perlu tahu apa yang lu pikirin. Gua mah setuju-setuju aja. Gua ngeluarin statement kayak begini kagak sembarangan, berdasarkan riset. Riset? Wah ilah, gara-gara setuju aja pakai riset. Bang Ucup, emang Bang Ucup datang kemari mau apa? Iya ya, gua kemari mau apa ya? Yah, pikun. Gua mau nanya sama lu. Gua kemari mau pesen apa? Lah, kok jadi nanya sama saya? Si itu yang bingung. Lah, makanya Bang Ucup, kalau kemana-mana ya, jangan lupa bawa obat pikunnya. Bikin masalah lagi aja. Bang Jaki, sini dulu, saya mau ada perlu. Ya, ada ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada kamu.
Apakah kamu sudah mana ini orangnya? Pak. Mana? Pak, saya di sini, Pak. Dari tadi Loh, saya di sini. Kenapa pindah? Loh, saya di sini dari tadi. Pindah kok nggak bilang-bilang. Emang Pak Nung aja yang ketakilan. Oh, ngelawan. Mau saya catat. Jangan dong, Pak Nung. Jangan dong. Potong goceng nanti. Begini, saya ingin menanyakan kepada Anda perihal tentang pekerjaan yang kemarin telah saya berikan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur perusahaan? Lah, jelas Pak Nung. Masa Pak Nung masih meragukan kerja saya? Saya sudah menjalankan sesuai dengan SOP. Oh, begitu. Kalau memang benar kamu sudah sesuai SOP, kenapa ada customer masih komplain sama saya? Bukan hanya itu, dia minta ganti rugi 2 kali lipat. Waduh, 2 kali lipat. Wah, kok bisa Pak Nung? Waduh, tapi tunggu dulu Pak Nung. Saya harus menanyakan komplainannya itu seperti apa, prosedurnya sebagaimana. Customer minta dicariin bapaknya. Sebab dia nggak mau kalau lahirnya itu anaknya tanpa bapak. Udah gitu, ibunya juga nggak mau dia jadi janda. Janda bapak? Waduh, Pak Nung. Itu kan kucing, binatang. Lah, masa dia minta bapaknya? Nah, gini aja Pak Nung. Saya punya ide. Supaya kita nggak kena denda 2 kali lipat. Gimana kalau yang jadi bapaknya itu Pak Nung? Hati-hati sampe gituan, hati-hati sampe anuan, hati-hati sampe yang begonoan. Jangan sampai salah jurusan, jangan sampai salah pilihan.